Pernahkah kalian merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang kali? Atau mungkin melihat orang lain dengan mudahnya meraih apa yang mereka inginkan? Sementara kita, sepertinya selalu tertinggal. Jika iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal ini. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apa sih yang sebenarnya membedakan mereka yang sukses dan mereka yang terus berjuang? Jawabannya seringkali bukan terletak pada bakat, keberuntungan, atau sumber daya yang mereka miliki. Jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih dalam dan fundamental, yaitu mindset atau pola pikir mereka. Hari ini, kita akan menyelami dunia mindset yang luar biasa ini. Kita akan belajar bagaimana cara kita berpikir tentang kemampuan dan tantangan dapat secara dramatis membentuk realitas kita. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi sebuah ilmu yang didukung oleh penelitian bertahan-tahan oleh psikolog ternama, seperti Carol Dweck. Jadi, siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas bisa jadi adalah kunci untuk membuka potensi terbesar yang selama ini terpendam dalam diri kalian. Mari kita mulai dengan memahami dua jenis mindset utama, fixed mindset dan growth mindset. Seseorang dengan fixed mindset atau pola pikir tetap percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan atau bakat, adalah sifat yang tidak bisa diubah. Akibatnya, mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan terlihat bodoh. Kegagalan bagi mereka adalah bukti nyata dari keterbatasan mereka. Mereka juga seringkali merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Karena itu, Sioloela menyoroti kekurangan mereka sendiri. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kemampuan mereka dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai umpan balik yang berharga, sebuah pelajaran tentang apa yang perlu diperbaiki. Mereka terinspirasi oleh kesuksesan orang lain dan melihatnya sebagai bukti bahwa tujuan yang tinggi bisa dicapai. Otak dan bakat hanyalah titik awal, dan potensi sejati seseorang tidak diketahui dan tidak dapat diukur. Di sekolah, siswa dengan growth mindset cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik dari waktu ke waktu karena mereka tidak takut mencoba soal yang sulit dan selalu mencari cara untuk memahami materi lebih dalam. Di dunia kerja, karyawan dengan growth mindset lebih mungkin untuk mengambil inisiatif, berinovasi, dan pada akhirnya mendapatkan promosi. Mereka tidak takut memberikan atau menerima kritik konstruktif karena mereka tahu itu adalah jalan menuju perbaikan. Bahkan dalam hubungan pribadi, growth mindset membantu kita untuk lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih bersedia untuk bekerja sama menyelesaikan masalah daripada hanya menyalahkan pasangan. Coba kita pikirkan sejenak. Di area mana dalam hidup kita cenderung memiliki fixed mindset? Mungkin dalam hal kemampuan olahraga, saya tidak akan pernah bisa lari maraton. Atau dalam hal karier, saya tidak cukup pintar untuk mendapatkan posisi manajer. Mengidentifikasi area-area ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Sadarilah bahwa memiliki fixed mindset di beberapa area adalah hal yang normal. Tidak ada jang 100% growth mindset setiap saat. Kuncinya adalah kesadaran. Alih-alih berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Coba ganti dengan, saya belum bisa melakukan ini.
Ingatlah kisah Thomas Edison yang mencoba ribuan kali sebelum berhasil menemukan bola lampu. Banyak dari kita terlalu fokus pada tujuan akhir mendapatkan nilai A, memenangkan kompetisi, mendapatkan promosi. Hargai usaha yang kalian keluarkan, bukan hanya bakat alami. Coba cari tahu proses dan kerja keras yang mereka lalui untuk sampai di sana. Jadikan itu sebagai inspirasi. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah keluar dari zona nyaman kalian. Tantangan adalah pupuk bagi growth mindset. Jika kalian terus-menerus melakukan hal-hal yang sudah kalian kuasai, kalian tidak akan pernah tumbuh. Carilah hal-hal baru untuk dipelajari. Entah itu bahasa baru, alat musik, atau keterampilan profesional baru. Mungkin pada awalnya kalian akan merasa canggung dan sering membuat kesalahan. Itu bagus. Itu tandanya otak kalian sedang membentuk koneksi-koneksi baru. Sekarang, mari kita bicara tentang kekuatan umpan balik atau feedback. Dalam fixed mindset, kritik terasa seperti serangan pribadi. Tapi dalam growth mindset, kritik adalah hadiah. Carilah umpan balik dari orang-orang yang kalian percaya, mentor, teman, atau atasan. Tanyakan secara spesifik, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih baik dalam hal ini? Dengarkan dengan pikiran terbuka, tanpa membela diri. Anggap saja fixed mindset itu seperti teman lama yang suka mengeluh dan pesimis. Ini dimulai dengan kesadaran, mengenali di mana pola pikir kita membatasi kita. Kemudian, kita secara aktif menantang pikiran-pikiran itu dengan mengubah dialog internal kita, terutama dengan menambahkan kata, ajaib belum. Semakin sering kita melatihnya dengan tantangan dan pembelajaran baru, semakin kuat dan fleksibel ia jadinya.